Eh, kita akan mulai sesi sharingnya. Jadi di pagi hari ini 3 jam ke depan, izinkan saya 1 jam untuk men-sharing terlebih dahulu. Lalu nanti kita open discuss. Kita akan lebih banyak diskusi ya Bapak Ibu sekalian. Dan kalau bisa, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan atau ada anggapan atau ada pengalaman di rumah sakitnya, bisa sharing juga di sini karena pesertanya di sini cukup beragam dari beberapa rumah sakit. Mudah-mudahan di akhir pembelajaran kita akan mendapatkan pengayaan di dalam prakteknya survei leadership ini di pelayanan rumah sakit. Nanti Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan e-modulnya. Bapak Ibu nanti akan dapatkan sertifikatnya dan nanti bisa menghubungi admin saya untuk terkait pengirimannya Bapak Ibu ya. Buat yang sudah kenal ini nggak perlu saya sampaikan, tapi kalau belum, izinkan saya menyampaikan ulang terkait tentang profil saya ini. Jadi Bapak Ibu sekalian di 2022 ini saya memang menjadi advisor direksi di 3 rumah sakit. Di Rumah Sakit Paru Rotin Sulu Bandung, di Rumah Sakit Paru Dr. Gunawan di Cisarua Bogor, dan di Pamanukan Medical Center. Kalau di dunia rumah sakit saya mulai sejak 2014 Bapak Ibu sekalian di Rumah Sakit Pelni, lalu di RSAB Harapan Kita dan di Rumah Sakit Kanker Darmais. Dan di 2020 saya pernah diminta untuk membuat kajian kinerja dari 33 rumah sakit RSUP. Waktu itu saya diminta oleh Pak Sekjen untuk berkolaborasi dengan teman-teman di Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes. Nah, dari perjalanan itu semua, alhamdulillah, sampai hari ini saya sudah menulis kurang lebih 40 buku tentang aksi perbaikan, 26 video pembelajaran, dan tentunya 26 modul pembelajaran juga terkait dengan aksi perbaikan. Bapak sekalian, peserta kita ini ada dari Rumah Sakit Sari Asih Karawaci, ada dari Rumah Sakit Sari Asih Serang, ada dari Rumah Sakit Sari Asih Ciledug, ada dari RSUD Kabupaten Bekasi, ada dari Rumah Sakit Pelabuhan Palembang, RSUD Cilincing, RSIA Malang, Rumah Sakit PMC Subang, Rumah Sakit Paru Rote Bandung, Rumah Sakit Paru Cisarua Bogor, dan Smenkes. Nah, itu yang saya katakan tadi, mudah-mudahan selain nanti sharing dari saya, ada beberapa Bapak Ibu bisa juga sharing terkait dengan pengalamannya rumah sakit. Ini saya harus cek dulu ini siapa yang ini ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke survei leadership, mungkin saya perlu reminding kembali terkait dengan pemahaman kita soal leadership. Dalam istilah manajemen ya, kepemimpinan sering memang disebut sebagai leader. Dan beberapa definisi tentang kepemimpinan ini ya, dan ini beberapa saya sadur dari beberapa referensi, yaitu kepemimpinan itu terkait dengan mencapai hasil melalui orang lain. Yang kedua, menggerakkan orang lain untuk mencapai hasil kerja yang diinginkan. Lalu juga terkait dengan pengaruh, tidak lebih tidak kurang. Dan yang poin keempat adalah bagaimana seseorang bisa mempengaruhi, memotivasi, mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi bisa disimpulkan Bapak Ibu sekalian, ketika bicara kepemimpinan itu adalah bagaimana kita sebenarnya sedang bicara tentang
mempengaruhi orang lain, bawahan atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan. Tentunya yang diinginkan itu adalah dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Nah, lalu yang kedua, kalau tadi bicara tentang mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan organisasi, nah ini apa kaitannya dengan surfing atau berselancar? Bapak Ibu sekalian, kalau melihat permainan surfing atau berselancar itu memang eh, kegiatan yang dilakukan di pantai, para peselancar memanfaatkan dorongan dari gelombang air laut untuk bergerak, atau bahkan beratraksi di dalamnya. Ini kata kuncinya adalah memanfaatkan dorongan, gitu ya. Jadi bagaimana konteks ini kalau kita lihat dari kacamata rumah sakit. Jadi kalau kita lihat survei leadership di rumah sakit itu tidak lain adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan atau pengikut kita atau staf kita agar mau mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemimpin, oleh rumah sakit dengan memanfaatkan dorongan dari gelombang pasien yang hadir di rumah sakit. Jadi clue-nya adalah memanfaatkan dorongan dari gelombang pasien. Kalau tadi kan ombak, sekarang gelombang pasien yang hadir di rumah sakit. Kita tahu bagi teman-teman yang rumah sakitnya, BPJS-nya pertumbuhannya secara eksponensial, ini luar biasa. Bagaimana sebenarnya itu harus dimanfaatkan untuk mendorong teman-teman adanya adanya tsunami pasien, adanya dorongan pasien yang sangat kuat dari pasien BPJS ini, itu bisa dimanfaatkan untuk bagaimana mengajak teman-teman di pelayanan itu untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh kita sebagai pemimpin. Artinya apa? Untuk tujuan yang lebih baik dalam proses pelayanan. Jadi clue-nya di sini adalah memanfaatkan dorongan gelombang pasien. Nah, pertanyaannya adalah kapan kapan mempengaruhi orang lain ini, kapan kita punya waktu yang efektif untuk memanfaatkan dorongan gelombang pasien ini kepada teman-teman supaya waktunya efektif, supaya momentumnya pas, supaya bahwa pada saat itu titik keresahan teman-teman memang sedang pada titik yang pas untuk kita ajak. Kadang juga ini penting, bicara mempengaruhi orang lain, bicara mempengaruhi pengikut, bicara mempengaruhi staf kita, itu juga momentum waktu mempengaruhi apa ini harus dilakukan. Karena seringkali begini, saya sering mengobservasi, saya juga terlibat di dalamnya, kita melihat bahwa ketika diajak kok teman-teman kayaknya nggak pas begitu, sehingga responnya kurang dan kemudian akhirnya kita sendiri. Dan pernah menyampaikan saya tentang pemimpin organ tunggal. Pemimpin organ tunggal itu semua dikerjain gagal dalam ikut mencapai tujuan rumah sakit. Nah, sebelum kita berselancar, sebelum kita survei leadership dipraktekkan, tentu kita harus tahu dulu customer journey dari rumah sakit. Kita harus tahu dulu bagaimana sih pergerakan pasien yang ada di rumah sakit. Waktu saya di tepi pantai tanya ke bapak-bapak nelayan yang mau ke laut lepas itu, kapan sih Bapak bisa perahunya itu mencapai tengah laut pada saat ombak datang berlawanan arah dengan perahunya? Mereka punya hitungan-hitungan yang kemudian pada hitungan ombak ketujuh mereka baru bisa melaut begitu. Nah,
Dalam konteks rumah sakit ini juga sama. Jadi kapan Bapak Ibu sekalian membaca waktu yang pas umumnya, sehingga ketika membicarakan hal itu di waktu tepat, itu relatif akan bisa diikuti oleh startup kita. Mari kita customer journey terlebih dahulu. Mungkin beberapa Bapak Ibu udah sering melihat gambar ini, tapi saya perlu reminding untuk konteks praktek dari survei leadership. Kita lihat itu survei, karena memang orang perlu didorong. Kenapa perlu didorong? Karena memang rumah sakit itu kinerjanya adalah cost effect relationship. Jadi kita lihat, kalau pasien katakanlah itu dari perorangan, perusahaan, asuransi, perorangan dan feeder hospital, dari feeder hospital, akan pertama kali itu di area. Lalu dari situ mereka akan ke poli kalau pelayanannya terencana, atau dia akan ke IGD kalau dalam kondisi emergensi. Kalau memang keputusan dari para dokter di dua tempat ini harus rawat, mereka akan masuk ke rawat inap. Dan kalau dirawat inap ini perlu dilakukan tindakan, maka akan masuk ke kamar operasi. Dan kalau kondisinya kurang stabil ke ruang ICU, sesudah stabil baru dimasukkan ke rawat. Dan setelah proses sekian panjang, maka setelah dinyatakan sembuh, ini akan pulang. Kan begitu. Nah, ini kesannya seperti begitu saja. Tapi ternyata kita pergerakan ini perlu diberi kejutan-kejutan setiap hari. Kejutan ini apa Bapak Ibu sekalian tujuannya? Misalnya kapan sih kita harus memberikan teman-teman, kapan sih kita memberi kejutan ke teman-teman IG? Kapan sih memberi kejutan kepada teman-teman ruangan? Kapan ke rawat inap? Kapan ke kamar operasi? Kenapa kejutan ini diberikan? Kalau ini tidak dilakukan, dia akan bergerak seperti apa adanya saja. Nah, kita perlu kejutan karena ini terkait dengan logika dari capaian kinerja rumah sakit yang ada narasi di sebelah kiri sini, Bapak Ibu. Kita lihat seperti ini. Ini kasus di kelas B dan kelas A ya, rumah sakit. Jadi ternyata kalau saya sudah data 5 tahun terakhir di banyak rumah sakit, itu rata-rata itu klinik yang merawat inap itu di sampai 2%. Kalau yang severity level majority mungkin di 10%. Tapi kalau severity level 3-4 di banyak, mungkin di 20%. Karena kan bolak-balik setiap tahun dia dirawat lagi. Misalnya kayak kasus cancer, kasus stroke, jantung, lalu kasus misalnya mungkin tinggi ini Bapak Ibu bahwa 40% inap itu menjadi pasien kamar operasi. Jadi kalau ada step membedah data, oh ternyata 40% Recording in progress. Kalau dari rawat inap Bapak Ibu. Jadi bayangkan kalau rawat inapnya tinggi, teman-teman di radiologi, lab, farmasi itu akan. Tapi kalau bornya pasti tidak akan sibuk. Nah, maka di sini yang. Nah, yang paling ini terakhir Bapak Ibu sekalian, bahwa 7% pendapatan RS itu berasal dari rawat. Maka kenapa kemudian 80% itu Recording in progress. kalau mau tinggi barunya
di sini Pak, teman-teman penting harus punya untuk komunikasi dengan pasien BPJS, feeder hotelnya BPJS, perorangan, asuransi. Kenapa harus survei? Kenapa lancar ini Bapak Ibu? Itu untuk kan berikan perhatian, menemukan masalah dan mencari solusi on the spot di lapangan. Yang setiap hari di titik-titik yang salah itu ada, tapi majority terkait dengan problem, sehingga apa kan ada setiap hari harus berkeliling dari mulai area publik, mulai GD, admission, rawat inap, kapasi, ICU, dan lain-lainnya. Kalau buat sekarang direksi setiap 10 unit, 10% dari total unit kerja harus, itu salah satu berselancar. Tapi yang terpenting adalah di area layanan utama ini terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita tahu, kita menemukan spot di lapangan. Sampai ini diselesaikannya di meja rapat on the spot. Kalau yang dibutuhkan untuk solusi, panggil langsung ke lokasi apa, supaya akhir dari masalah munculnya beda. Membahas masalah operasional langsung di lapangan dengan di meja rapat itu beda sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi keresahan untuk segera menyelesaikan masalah kalau di lapangan itu lebih tinggi daripada kita ngeberesin di daripada kita ngeberesinnya di meja rapat begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya adalah tentu dari sini kita punya apa? Bahwa layanan rumah sakit kita lebih berkualitas karena dalam prakteknya ketika kita melakukan survei banyak yang unquality. Walaupun misalnya rumah sakit itu sudah akreditasi bintang 5. Tapi yang namanya teman-teman kan bisa saja bicara kualitas itu tidak konsisten. Jadi rame di depan, sepi terus-terusan begitu. Nah, makanya untuk kualitas ini kan kita tahu, sama-sama tahu udah ada tools. Pertama, pastikan bahwa semua proses itu berjalan dengan requirement yang dipersyaratkan. Yang kedua, jangan lupa teman-teman selalu di-reminding, selalu diingatkan terkait dengan requirement yang harus ditegakkan. Yang berikutnya memang harus kita bangun zonasi. Dan di rumah sakit itu ada. Contoh yang paling gampangnya kan pasien dengan pengobatan terencana sama emergensi kan dipisahkan. Nah, itu tuh zonasi. Nah, yang kedua soal kecepatan. Kita tahu di akreditasi bahwa poli itu 2 dokter itu lebih dari setengah jam. Menunggu obat itu nggak boleh lebih dari 30 menit, yang obat, yang racikan 1 jam gitu ya. Nah, itu kan requirement, tapi kadang seringkali terlewatkan sehingga harusnya itu di-reminding lagi, supaya lebih cepat. Karena bukan apa-apa Bapak Ibu sekalian, ketika proses berkualitas lebih cepat, maka yang dihadirkan adalah dampaknya adalah apa? Volume tinggi, high volume. Kalau udah high volume pasti efeknya ke high income. Kalau udah high income pasti efeknya low cost. Pernah bercerita ke Bapak Ibu sekalian di sesi pembelajaran terdahulu bahwa ada rumah sakit yang bednya 400, tapi kenapa pendapatannya 1 triliun? Karena memang dijaga kualitas dan lebih cepat dan high volume-nya enggak.
boleh dikatakan di sana memang zero defect itu betul-betul terjadi. Waktu yang lebih cepat itu betul-betul terjadi. High volume itu betul-betul terjadi. Karena apa? Kamar operasinya memang dibukanya 24 jam. Dan rumah sakit tidak hanya menerima tindakan operasi dari pasien internal, tapi juga dari pasien vitalnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini untuk memahami bahwa proses yang berjalan itu ideal dari sisi kualitas dan kecepatan. Sehingga kita harapkan dengan kualitas dan kecepatan ini bisa menghadirkan volume tinggi dan yang tinggi kita akan kita dan tentunya ya jadi rendah. Ada satu di sini itu bicara tentang kesehatan teman-teman menjadi kalian terkait yang kita lakukan. Kita sudah rekrut fasilitas dan menyediakan peralatan. Jangan sampai kita rekrut orang tapi tidak optimal kehadirannya. Jangan sampai ada nggak ada lu sama aja. Harusnya ada bedanya. Lalu fasilitas dengan investasi tinggi tentu kita pengen yang optimal penggunaan. Salah satu rumah sakit udah investasi MRI-nya 40 miliar misalnya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pasiennya doremi. Ya, ini perhitungan investasi yang mahal ya. Yang berikut adalah volume pelanggan. Kita sumber itu kan dari volume pelanggan. Makanya kalau bekerja optimal, optimal, volume pelanggannya optimal, makanya kita dapat yang tinggi dan biaya yang efisien. Dan ini penting supaya bisa investasi. Untuk ini yang bisa saya sampaikan bahwa rumah sakit ini sudah optimal. Ini kan kita bisa di perspektif dari keuangan. Kalau dilihat dari data-data pembanding banyak rumah sakit, saya ngelihat total biaya itu di 70, 75 sampai 80% begitu. Nah, jadi EBITDA-nya dari 25 sampai 30% begitu. Ini kan ukuran-ukuran keberhasilan Bapak Ibu sekalian. Kalau dari sisi fasilitas, apa sisi fasilitas? Ya, bornya 85%, loss-nya 3 hari buat kelas D misalnya ya, 2 hari yang kelas C, 6 sampai hari kelas A, kan itu ukuran-ukuran bahwa semua sudah bekerja optimal begitu. Dan dipastikan Bapak Ibu jangan sampai SDM-nya itu ada yang overload tapi ada yang underload. Ini sering kejadian Bapak Ibu sekalian. Kita jangan menurut SDM hanya untuk tidak didaya gunakan. Semuanya harus didaya gunakan supaya apa? Optimal. Kalau 3 hal bisa kita selesaikan, maka sebenarnya lambat laun surfing itu tidak lagi hafal, tapi bisa jadi digital view. Kita melihat dari dashboard dari layar ya, dari layar dashboard. Nah, sekarang yang berikutnya adalah bagaimana prakteknya swing leader rumah sakit, Bapak Ibu. Mari kita lihat. Jadi kalau tadi kita udah tahu apa itu pemimpin, apa itu surving leadership, lalu kita tahu tadi itu lalu outputnya apa sih, dan ending yang kita harapkan dari kita melakukan surveying leadership ini. Sekarang kita akan tahu praktiknya bagaimana surveying leadership ini di rumah sakit. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melakukan survei, selalu diingatkan ya,
apa sih yang menempel dalam diri kita? Salah satunya itu sebenarnya. Maka waktu-waktu yang disebut di sini, ini adalah yang saya sebut sebagai momentum, yang saya sebut sebagai gelombang pasien, yang saya sebut sebagai waktu yang tepat untuk melakukan dorongan kepada petugas-petugas kita yang sedang ada di pos-pos pelayanan. Ini yang saya sebut sebagai 9 rahasia waktu layanan di rumah sakit. Memang perhatikan nggak ada bedanya setiap jam. Ya semua berjalan, tapi ada momentum waktu yang harus kita jaga. Jadi kita jagain supaya di saat waktu itu, kalau misalnya sudah itu udah bagus. Tapi berjalan itu yang harus kita dorong. Kalau udah berjalan lebih cepat, itu yang harus kita kawal, ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, yang pertama itu 7 pagi sekalian. Ini yang sering terlewatkan. Jadi sebenarnya pada saat jam 7 pagi itu kita harus melihat yang namanya mesin absen dari SDM kita. Di jam 10 kita harus lihat apakah registrasi, kita harus melihat di registrasi poliklinik kita. Pada jam 8 kita harus melihat ruang konsultasi poliklinik kita. Jam 9 kita harus lihat kamar di poliklinik kita. Jam 10 kita harus listen di rawat inap kita. Jam 10.30 kita lihat. Jam 15 kita harus melihat proses klaim BPJS dan asuransi. Yang satu lagi mampu itu jam 6 itu terkait proses daily evaluasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, 9 waktu ini yang tepat adalah momentum kita bisa melihat apakah layanan kita sudah berjalan baik atau tidak. Mari kita lihat satu-satu Bapak Ibu sekalian ya, dari mulai mesin dan SDM. Jadi apa yang dilihat dari sini Bapak sekalian? Yang dilihat dari sini adalah apakah SDA sudah hadir 100%. Hadir 100% dan menempati posisi pelayanannya masing-masing. Jadi Bapak Ibu kalian teringat ketika kereta mau berjalan atau pesawat mau berjalan, itu ada yang namanya cek. Dia sebelum kan itu dicek semua, orangnya, mesinnya, fasilitas dan lain. Itu yang jelas mereka itu pilot tapi tidak terbang. Nah, kebayang kan Bapak Ibu kita berharap pada misalnya jam 7 ini pada mesin itu ini asumsi yang ya. Kenapa harus lebih pagi? BPJS kita tahu sendiri, datangnya itu jam 6 juga sudah ada yang datang, jam setengah 7 sudah ada yang datang, empati ke mereka, maka kita hadir harus lebih pagi Bapak Ibu sekalian. Apakah SDM ini sudah hadir 100% dan posisi pelayanan masing-masing? Ini mestinya memang dilakukan oleh teman-teman yang membawa SDM. Kadang saya sering berjalan di beberapa titik layanan dan saya menemukan bahwa SDM yang bertugas itu belum ada, setengahnya belum ada yang datang atau datang terlambat.
Dan apa yang terjadi Bapak Ibu di kemudian hari kalau kondisinya seperti ini? Yang terjadi adalah tidak ada empati antara yang rajin dengan yang telat. Jadi sebenarnya kehadiran 100% di jam mati itu sebenarnya membawa empati bahwa kita tuh akan melayani ini secara bersama-sama, begitu Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai yang rajin nanti hopeless karena melihat temannya nggak rajin, yang nggak rajin ngerasa nggak punya dosa. Nah ini jangan sampai. Sehingga harapan saya di jam 7 ini kita cek di mesin absen, lalu kita cek ke lapangan. Oh, ini sudah on semua pelayanan. Dan saya rasa ini teman-teman SDM harus memainkan peran. Jadi pada saat sudah mulai datang, maka harus dicek, harus di tracing titik-titik ini. Apakah security sudah standby? Apakah petugas registrasi sudah standby? Apakah semua titik-titik itu harus dicek? Karena jangan sampai yang sering terjadi Bapak Ibu sekalian adalah waiting time. Karena petugas yang belum sampai. Nah ini poin pertama dari surfing yang kita lakukan adalah di jam kedatangan karyawan kita. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang harus kita lihat, kalau tadi bicara tentang jam 7 itu kesiapan orang yang hadir untuk melayani pasien, sudah standby di posisinya masing-masing, dan itu dilakukan oleh teman-teman SDM. Yang berikutnya adalah kita pastikan di registrasi poliklinik. Nah, apa yang dicek di sini? Yang dicek di sini adalah apakah petugas registrasi sudah siap melayani proses registrasi pasien poliklinik. Seringkali terjadi Bapak Ibu sekalian, registrasi jadi delay gara-gara komputernya baru dinyalain, gara-gara printernya kertasnya habis, gara-gara printernya rusak dan lain-lain. Jadi kebayang Bapak Ibu sekalian, proses sudah jalan tapi masalah perintilan muncul pada saat proses harusnya berjalan. Makanya proses ini sebenarnya ada kaitannya nanti dengan peran teman-teman IT. Jadi sebenarnya teman-teman IT itu kalau pagi hari harusnya itu mengecek semua kesiapan komputer dan peralatan pendukungnya di semua titik layanan. Harusnya sudah berjalan dengan baik. Di rumah sakit tertentu Bapak Ibu sekalian, teman-teman IT yang melakukan ini, itu dilakukannya oleh shift malam. Atau dia bekerja yang lebih awal. Jadi jam 6 udah datang, dia udah menyalakan semua komputer-komputer untuk proses layanan. Dia masalah dengan peralatan dan fasilitas registrasi ini. Semuanya sudah on. Jadi jangan sampai ada alasan bahwa petugas tidak memulai dan berakibat pasien itu waiting time karena apa? Bukan karena nggak ada SDM-nya, tapi karena komputernya error, karena printernya error, dan lain-lain. Makanya di salah satu rumah sakit yang saya dulu pernah di sana, itu anak IT itu kalau datang tuh jam 6 pagi. Ngapain dia jam 6 pagi? Dia ngecek semua komputer di ruangan poli, di registrasi, di farmasi, di keuangan poli, dan lain-lainnya harus dalam keadaan standby. Jadi tinggal petugas datang itu tidak lagi manasin, tapi tinggal pakai. Makanya ada satu petugas IT yang dia datangnya itu lebih awal. Atau misalnya kalau memang petugas IT-nya 24 jam, dia dilakukan oleh petugas IT yang 24 jam. Jadi memang pola ini berpengaruh kepada pola kerja kita yang harus dirubah, metode kerja kita yang dirubah. Selama ini kadang teman-teman supporting di rumah sakit bekerja itu by order, bukan early. Bukan pendekatannya adalah menyiapkan.
Jadi kalau ada masalah baru direspon. Itu kan kayak tukang jahit akhirnya. Jadi kayak tukang tailor. Ada order pakaian baru dikerjakan. Nah, mestinya caranya dirubah. Jadi disiapkan untuk ketika orang memang akan melayani, semuanya sudah siap. Harusnya begitu pola. Dan ini mungkin kalau nggak ada yang 3 shift, ini yang shift pagi misalnya satu orang itu datangnya lebih awal untuk mengecek ini semua. Ya, ini di registrasi Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya, yang ketiga, itu di ruang poliklinik Bapak Ibu sekalian. Di ruang poliklinik memang yang harus kita cek apakah dokter sudah hadir 100% dan memulai proses pelayanan pasien di poliklinik. Berapa hari lalu saya datang dan saya visit ke beberapa ruang poliklinik. Apa yang saya dapatkan di sana, ternyata dari sekian dokter yang berpraktek, yang tepat waktu datangnya itu hanya 2 orang, Bapak Ibu sekalian. Dan pertanyaannya adalah, saya waktu itu tanya ke petugasnya, siapa sih yang mengecek dokter ini? Siapa yang harus mereminding dokter ini hadir tepat waktu dan lain-lain? Nah, jawabannya memang ngambang, seperti lempar-lemparan. Padahal memang idealnya, ini juga memang dokter, ini kan dampak dari dokter tuh berpraktek di beberapa tempat ya. Kadang mungkin dia lupa atau lagi over, makanya idealnya H-1. Dokter itu diingatkan kembali bahwa dok besok jam 8 praktek ya, pasiennya banyak, supaya tidak menunggu, baiknya dokter datang tepat waktu. Malah di beberapa rumah sakit lain yang pernah saya singgahi, itu kita cari tahu sebenarnya kenapa sih dokter itu telat datang. Ternyata ada beberapa yang harus sarapan dulu, baru dia datang. Yang kedua, di jam pelayanan ternyata dokter itu harus ikut rapat dulu, begitu. Apa di SMF-nya, apa di komite medik, apa di manajemen. Makanya di beberapa rumah sakit pada akhirnya jam rapat yang melibatkan dokter itu dialihkan ke sore hari supaya paginya bisa tepat waktu. Jadi kita harus melis, tidak melulu itu ada kesalahan dari dokter yang tidak hadir tepat waktu. Jadi ada hal-hal lain yang itu dilakukan di pagi hari, yang pagi hari itu komersial time, harusnya not inspection time. Jadi nggak boleh ada rapat-rapat di pagi hari, apalagi yang menyangkut dengan dokter. Jadi kita harus cek di ruang poli. Bagus kalau misalnya 100% sudah datang, berarti pasien akan cepat dilayani. Kenapa harus datang tepat waktu? Karena memang pasien datang itu kan biasanya setengah 7, jam 7, dan registrasi mulai jam setengah 8. Artinya dokter sudah bisa mulai melayani pasien pertama, kedua, dan ketiga itu mulai dari jam, jadi lebih awal. Ini ada satu cerita Bapak kalian, akhirnya sebelah kata, tapi dua-duanya melayani pasien BPJS, tapi pasien-pasien yang dirujuk dari puskesmas itu lebih memilih rumah sakit A daripada rumah sakit B. Kenapa? Ternyata salah satu penyebabnya adalah karena di rumah sakit yang A tadi, semua dokternya itu tepat waktu. Tapi di rumah sakit yang B, semua dokternya itu delay datang. Sehingga di dalam opine pasien, Pak, enak ke rumah sakit A karena dokternya itu standby, katanya. Karena dokternya datangnya tepat waktu. Kalau di sana saya harus menunggu 1 jam, dan itu melelahkan. Bahayanya kalau itu cuma disimpan dalam kepala, tapi seringkali itu dipiralkan oleh yang mengalaminya. Nah, di salah satu daerah Jakarta Barat,
Pokoknya si pasien kalau udah dari puskesmas pengennya ke rumah sakit A itu, dia nggak mau ke rumah sakit B. Gara-gara apa? Gara-gara soal kehadiran ini Bapak Ibu sekarang. Hati-hati, jangan sampai pasien menunggu, bikin kesal, dan pulang dia bercerita kekesalannya ke banyak orang. Ini yang paling bahaya. Oleh karenanya harus dipastikan bahwa jam 8 tank semua layanan poli ini sudah mulai. Kita kadang selalu mencari kesalahan dari sisi lain, padahal sisi kita juga banyak salahnya. Nah, itu tadi. Nah, balik lagi jam 8 kita cek yang saya sebut sebagai ruangan poliklinik. Lalu jam 9 Bapak Ibu sekalian. Jam 9 apa yang perlu kita cek itu adalah yang saya sebut sebagai ruangan farmasi poliklinik ya. Kenapa farmasi poliklinik Bapak Ibu sekalian? Karena farmasi poliklinik itu saya melihat ada kaitannya dengan kepadatan parkir rumah sakit. Jadi kita tahu Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya parkir itu bilang stuck, itu ada kaitannya dengan penyiapan obat di farmasi. Jadi kalau jam 9, kalau pasien datang itu jam 7, lalu jam setengah 8 dia registrasi, jam 8 udah dilayani dokter, 15 menit gitu ya, asumsinya dia harusnya jam 9 maksimal itu sudah pulang. Artinya apa? Masalah di parkir akan terurai seiring dengan farmasi yang lancar. Oleh karenanya, pada berkunjung ke jam 9 ke farmasi, perlu kita cek apakah farmasi mulai menuju kepada pasien. Nah, ini penting. Kalau misalnya belum ada yang terdistribusi, dipastikan penyakit. Yang kedua, dipastikan parkir penuh. Karena apa? Mobil, motor yang datang belum keluar dari rumah sakit. Kejadian ini Bapak Ibu sekalian sekali lagi pernah berdampak kepada hilangnya pasien kelas 1 dan VIP di rumah sakit itu. Karena apa? Pas mau masuk ke parkirnya sudah sangat padat. Dan karena rumah sakit lain layanan yang sama ada, akhirnya pasien itu banyak berbelok ke rumah sakit lain. Ngeri nggak Bapak Ibu? Pasien pergi lagi bukan karena di sana nggak ada dokter, fasilitas, dan alat, tapi karena parkirnya sudah penuh. Nah ini, jadi kita harapkan misalnya pasien-pasien yang diperiksa jam 8.38 oleh dokter di pelayanan poli manapun, jam 9 itu harusnya sudah keluar. Nah ini makanya penting persentase ini kita pantau. Nah ini yang harus kita pantau di jam 9. Gara-gara hal ini, kita akan sering banyak kehilangan pasien, terutama yang VIP dan yang kelas 1. Jangan anggap enteng masalah ini Bapak Ibu sekalian, karena ini titik krusial di jam 9 ini, kadang kehilangan pasien masa depan kita gara-gara apa? Layanan yang lambat. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, mana yang harus kita lihat? Yang harus kita lihat adalah jam 10 pagi, itu admission rawat inap Bapak Ibu. Di rawat inap ini, di admission rawat inap ini, apa yang harus kita cek? Yang harus kita cek adalah, apakah pasien IGD yang datang malam sudah diproses untuk masuk ke rawat inap. Kenapa? Kita tahu pasien D itu psikologinya ingin cepat triasenya, tepat diagnosa, monitoringnya, dan cepat diputuskan untuk salah satunya dirawat. Kita tahu aturannya ada maksimal 8 begitu ya. Dan ini bicaranya psikologi Bapak Ibu. Dalam keadaan
emergensi. Saya sering ditelepon oleh beberapa teman yang minta diurus, Pano bantu dong di rumah sakit ini, keluarga saya ada di IGD ini pengen cepat masuk rawat inap karena sudah statusnya harus dirawat. Ini sedang menunggu dan menunggu katanya. Nah, ternyata memang kalau kita perhatikan banyak orang itu menilai rumah sakit dari cara bagaimana pelayanan emergensinya itu dilakukan. Beberapa orang suka ke satu rumah sakit tertentu karena kalau masuk ke IGD keranapnya cepat begitu. Karena kalau masuk ke IGD bisa lama atau bisa tidak, tapi penjelasan alasannya itu ada ke pihak pasien. Jadi tidak mengambang begitu. Oleh karenanya, ya sisi lain lagi adalah begini. Kenapa dia pagi harus sudah masuk? Karena ini kan udah cukup lama. Malam ke pagi, kalau nunggu siang lagi, ini orang udah agak boring. Nah, ini, jadi harus dipastikan berapa persen pada saat di admission rawat inap ini, berapa persen sih pasien IGD yang sudah masuk ke rawat inap di pagi hari, yang datangnya malam begitu. Karena itu betul-betul memang orang udah dalam titik kejenuhan luar biasa. Nah, beberapa rumah sakit memang belum bisa menyelesaikan masalah di rawat inapnya. Beberapa mereka kadang bikin namanya ruang transit pasien kan begitu ya. Supaya apa? Yang penting mereka keluar supaya dapat suasana barunya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, itu di jam 10.30. Di jam 10.30 ini kita harus melihat kamar operasi Bapak Ibu sekalian. Kenapa kamar operasi? Karena kita harus cek berapa persen tindakan operasi yang sudah dilakukan dari rencana jadwal operasi. Seringkali ini harus dimonitoring, jangan sampai begini Bapak Ibu. Perawat di ruang operasi ini kan datangnya juga dari jam 7. Sampai beraktivitas siang kantin. Nah, satu itu di pagi harinya, yang ke pasien dari ruangan itu juga di awal. Idealnya memang 40% dilakukan pagi hari dan dilakukan di siang sampai supaya mengatur dan perawat di kapasi. Seringkali terjadi begini, pada saat pagi sampai siang sebenarnya underload sekali, tapi pada saat siang ke sore itu langsung overload, dan pada saat overload itu mereka merepresentasikan bahwa mereka kurang orang. Padahal itu bukan kurang orang, tapi kalau bebannya dibikin rata, pagi, siang, sore, malam ada, itu sebenarnya bukan kurang orang, tapi beban yang tidak rata. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, balik lagi, di 10.30 kita harus cek kamar untuk berapa persen tindakan yang sudah dilakukan dari jadwal operasi yang terjadi. Makanya rencana operasi ini harus H-1 itu terpublikasi supaya semuanya well prepared. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, itu adalah di jam 13.00. Itu dirawat inap Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini penting apa yang harus kita cek, itu adalah berapa persen pasien rawat inap yang sudah memang 40% pulangnya pagi, 60% di siang ke sore. Kenapa? Sekali lagi, di pemerataan beban kerja. Dan kita tahu pasien malam itu kan maksimal di jam 8 malam ya, boleh pulangnya. Setelah di atas itu dia harus pulangkan besok harinya. Dan apa yang terjadi? Loss-nya jadi nambah. Nah, ini yang harus kita perjuangkan komposisi ini. Jadi kalau misalnya jam 1, waduh, ternyata yang pulang baru 10%, nah kita improve. Bagaimana bisa sampai 40% di pagi ke siang hari. Apakah misalnya resep
keputusan pulangnya H-1 dibikin, lalu resepnya sudah H-1 kan, lalu resume sudah jadi H-1. Upaya-upaya banyak tentunya untuk mencapai ini supaya dalam rangka pemerintah. Berikutnya di jam 15, Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang harus dicek itu klaim BPJS. Berapa persen berkas yang diterima dari ruangan dan poliklinik. Berapa persen yang sudah diproses, ya. Berapa persen yang sudah dikirim ke BPJS. Ini penting karena ini kalau di era JKN sekarang klaim berkas klaim ini jadi kayak skor pertandingan, ya. Dan dari sini pun kita bisa tahu kenapa ini harus dicek per hari, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa tahu mana yang rugi, mana yang bagus klaimnya, mana yang 0 rupiah begitu. Karena itu harus dilakukan tindakan improvement ke belakangnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang terakhir Bapak Ibu di 16.00 kita harus melakukan surfing di sini. Apa yang dilakukan? Ini adalah daily meeting operasional. Apakah level tengah melakukan rapat evaluasi dan rencana tindak lanjut perbaikan untuk pelayanan esok hari? Seperti yang pernah saya bilang Bapak Ibu sekalian, seringkali kita bikin rapatnya itu salah Bapak Ibu. Kalau menurut saya rapat operasional itu bagusnya itu sore setelah selesai layak. Karena apa? Selain mengevaluasi, kita juga perlu untuk menyiapkan. Kalau yang kemarin kurang berarti kita kerjakan begitu. Kita siapkan sorenya, lalu besok jadi tidak ada masalah. Ini pernah hal sepele, tapi ini dampaknya kepada kerumunan. Nah, ini misalnya teman-teman PSRS, itu harus dicek liftnya dalam keadaan baik atau tidak. Yang kedua, kalau tidak baik, evakuasinya kemana. Kalau misal yang berikutnya adalah genset misalnya. Genset apakah dalam keadaan baik, apakah bahannya ada. Ini hal-hal begini harus ditempatkan kan sore hari, karena bicaranya pelayanannya besok pagi. Jadi jangan sampai kalau di hotel bintang 5 saya pernah lihat di Pullman ya, ada namanya checker manager. Manager itu nggak punya ruangan, tapi dia kerjanya ke sana kemari. Yang dia cek hanya utility, hanya cat, mebel, lampu, AC, lift, dan dia setelah ngecek itu langsung rilis ke pihak-pihak yang harus membetulkan. Nah, maksud saya di sini adalah karena 80% operasional problem, maka harusnya meeting itu dilakukan pada saat jam pelayanan sedang turun. Dan kalau di dalam prakteknya itu kan banyaknya di sore hari. Nah, siapa yang ikut ini? Ini yang level tengah, jadi second layer-nya di bawah direksi. Saya khawatir kalau misalnya di banyak rumah sakit seringkali masalah operasional aja sampai ke direksi. Dan pada akhirnya banyak antrian di dalam menyelesaikan solusinya direksi. Belum lagi direksi itu kan harus berhubungan dengan eksternal, harus berhubungan dengan owner dan lain-lain. Jadi jangan sampai level tengah merasa sudah diajukan kok belum diputuskan. Nah, ini juga menurut saya harus diluruskan bahwa fungsinya level tengah itu sebenarnya mengamankan supaya operasional problem itu bisa mereka selesaikan. Karena 80% operasional problem itu letaknya di metodologi kerja, bukan di peralatan. Sehingga menurut saya harusnya daily meeting operasional ini dilakukan oleh level tengah. Kalau memang sudah menyangkut penyediaan fasilitas peralatan, itu baru dinaikkan ke direksi. Jadi biarkan direksi itu bicara tentang hal-hal yang sifatnya strategik dan jangka panjang. Tapi kalau kemudian misalnya teman-teman yang level tengah itu memang di operasional. Nah, siapa sih pihak-pihak yang terlibat dalam menjalankan survei leadership?
Kalau kita lihat beberapa ya, ini direksi, kepala bagian, dan kepala instalasi. Kenapa sih saya mungkin di tahap leadership ini direksi akan dominan mengecek waktu ke waktu yang saya sebutkan. Karena apa? Kadang di beberapa rumah sakit sentral direksi itu masih dianggap sebagai role model. Role model ketika direksinya melakukan ini, nanti akan di follow up oleh yang bawahnya melakukan hal yang sama. Jadi karena apa? Karena level tengah ini terbiasa dengan arahan. Kalau yang mengarahkannya mobile, nah, dia ikut mobile. Kalau yang direksinya banyak di ruangan, ya tengah ini banyak di ruangan juga. Nah, sehingga mungkin 1 bulan, 3 bulan pertama ini akan banyak dilakukan oleh direksi. Direksi akan ngecek jam 7 di mesin absen, setengah 8 dia registrasi, jam 8 ke poli dan lain-lain. Nah, jangan lupa juga begini Bapak Ibu sekalian. Orang itu mau berubah itu karena 3 hal. Yang pertama karena role model, ada role model perubahan. Pokoknya ngelihat wajah direksi itu melihat wajah perubahan, begitu kan ya. Yang kedua ada jargon. Ini jargon penting. Wah, kita kalau kita ingin bebenah supaya berubah kan gitu, itu jargon ya. Yang berikutnya visual, baik. Ini jangan lupa. Jadi ini bukan narsis ya. Jadi ketika direksi muncul di registrasi, bisa ada visualisasi. Karena visualisasi itu kadang menggerakkan orang Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau bisa WA group itu ada. WA group itu jangan per struktur organisasi, bukan per unit kerja, tapi kalau bisa per area kerja. Jadi area publik punya WA group, poliklinik punya WA group, Rana punya WA group, OKA punya WA group. Dan ketika direksi misalnya berkunjung ke area publik, mungkin fotonya bisa di-sharing di area publik. Ketika ke poli di-sharing ke dan lain-lain. Ini supaya apa? Karena secara visual orang itu bisa terpengaruh untuk mengikuti seperti itu ya. Apalagi yang mengikuti yang dianggap teladannya, role modelnya. Nah, mungkin ini 3 bulan akan oleh direksi terus, tapi di kemudian hari ini yang akan melakukan kepala bagian, kepala divisinya. Mungkin kalau udah berjalan banget cukup kepala instalasi. Nah, sisi lain juga dengan survei leadership ini kita pada akhirnya akan melakukan banyak pendekatan yang saya sebut sebagai banyak menyentuh tidak menekan. Kalau Bapak Ibu sekalian banyak menyelesaikan masalah itu di meja rapat, itu banyak yang dominan itu biasanya menekannya, bukan menyentuhnya. Tapi kalau udah survei terus setiap titik pelayanan ini yang dirasakan oleh teman-teman di bawah itu seperti disentuh gitu. Dan itu saya yakin di kemudian hari akan jadi cerita oleh teman-teman layanan. Oh kemarin Pak Direktur ke sini loh, kemarin kita dikasih tahu ini loh. Nah, itu, jadi teman-teman tuh sebenarnya di bawah itu harus banyak disentuh, jangan ditekan. Nah, menyentuh tanpa menekan itu dengan upaya berselancar, gitu ya. Nah, memang seringkali di banyak rumah sakit itu ada permasalahan yang saya sebut pengambilan keputusan ala ular tangga begitu. Nah ini yang harus diakhiri Bapak Ibu sekalian. Kalau bisa surat-suratan, mohon arahan, tolong kaji, tolong tindak lanjuti itu udahlah berhentikanlah. Apalagi untuk operasional problem. Saya pengen sebenarnya operasional problem itu beres di WA grup tadi. Area publik, Rana, Prajal, OKA, klaim. Di mana di dalam grup itu ada pihak-pihak yang terlibat sesuai area. Dan itu akan lebih mempercepat dan harus dibiasakan Bapak Ibu bahwa apapun yang diputuskan di WA Group itu udah jadi keputusan sah untuk dijalankan. Jangan lagi bertanya dasar suratnya mana, arahannya mana.
operasional problem itu banyaknya di metodologi, bisa selesai dengan metodologi, bukan dengan surat-suratan menurut saya. Malah kalau surat-suratan apalagi panjang prosesnya, bisa jadi dokumen itu hilang, terselip, dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian kita harus melakukan upaya perbaikan dari banyak sisi tentunya ya. Dan ini saya sampaikan beberapa sisi yang bisa kita lakukan. Kalau ini adalah kerangka kerja secara garis besar Bapak Ibu, bahwa ketika kita mau melakukan perbaikan layanan dengan pendekatan surfing leadership, itu yang kita lakukan adalah perbaikan dari sisi kualitas, kecepatan, peningkatan volume, pertumbuhan pendapatan, dan efisiensi biaya. Tentu itu larinya ke sana Bapak Ibu. Dan tentunya bahwa itu semua dilakukan di area sekalian ya, di marketing, area publik, rawat jalan, rawat inap, kamar operasi, dan BPJS. Nah, terkait tadi yang tracer dari jam 7 sampai jam 16 tadi, itu sebenarnya lebih terkait dengan bagaimana kualitas sudah dijalankan, bagaimana kecepatan sudah berjalan, bagaimana respect to people-nya, bagaimana standarisasi ini sudah berjalan apa belum. Lalu apakah continuous improvement-nya dilakukan setiap hari? Nah ini lebih kepada dua hal ini Bapak Ibu, memperbaiki kualitas dan kecepatan. Dan ini fokus kepada metodologinya, bukan fokus kepada investasinya. Karena saya akan masalah operasional itu banyaknya di metodologi yang harus diselesaikan, bukan di investasi. Nah, ini yang harus saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Leader itu kalau datang ke rumah sakit pagi hari, itu harusnya itu ke area pelayanan, memastikan semua berjalan, baru lanjut ke office. Makanya kenapa di beberapa rumah sakit, ruang kantor itu posisinya itu semua karyawan itu harus melalui pelayanan dulu. Itu untuk membangun empati supaya oh ya padat kita harus selesaikan begitu. Jadi ideal teman di level tengah pun termasuk yang paling atas. Saat datang itu jangan langsung ke ruang kerjanya. Pada saat datang kita melakukan surfing terlebih dahulu ke ini check-in kan datang ke office itu kalau ada aduan baru ditangani. Nah, itu yang salah menurut saya. Itu pendekatan pada early kejadian, bukannya setelah kejadian. Nah, ini juga saya berpesan sekali Bapak Ibu sekalian bahwa pada saat commercial time sebenarnya nggak boleh ada yang namanya inspection. Jadi rapat untuk evaluasi dan solusi operasional itu dipindahkan dari pagi ke sore hari. Jadi artinya begini, ketika beban lagi overload, semua itu fokus di pelayanan. Tapi pada saat beban itu underload, baru kita melakukan evaluasi. Karena apa? Kita diujukan pada posisi layanan sedang underload, tapi pada saat overload, kita sanggup nggak melakukan itu. Dan dengan merubah jadwal rapat, membangun empati, para leader, di mana sebelum masuk ke ruang kerja dia ngecek dulu ke semua titik-titik tadi, saya rasa teman-teman di bawah juga akan merasa banyak disentuh dengan kehadiran para leader level tengah ini. Karena apa? Rutin melakukan surfing setiap saatnya. Jadi jam 8 ditegur, itu beda loh Bapak Ibu sekalian. Teman-teman di bawah itu saya rasa butuh disentuh, jangan ditekan. Yang unik kadang di beberapa rumah sakit kadang kok ininya lebih nyaman, misalnya pada saat tahun-tahun kemarin tuh proses pendampingan, kok teman-teman yang di frontliner tuh lebih asik ngobrol ke saya ya, ikut sama atasannya. Karena memang seringkali kalau saya tanyakan,
ngadu cuma didengar aja, tapi nggak ada solusinya. Lalu juga saya udah menyinggung beberapa rumah sakit, kan orang layanan, kenapa di commercial time dia ada di ruang kerjanya, kok dia nggak ngecek dulu teman-teman di bawahnya, stafnya di bawahnya ada trouble atau tidak dan lain-lainnya gitu. Jadi sebenarnya semuanya yang disebut leader dari mulai direksi sampai kepala bagian, kepala instalasi itu di commercial time itu harusnya di lapangan, tidak ada di ruangan, karena kita harus mengecek betul bahwa layanan itu berjalan, baru kita bisa beristirahat di ruangan gitu. Nah, oleh karenanya memang ini juga prinsip kedua, not inspection, nggak boleh ada rapat pada saat beban puncak begitu ya. Terus kan yang perlu dirapatkan yang sore tadi di jam pas ini boleh kita sampai bagaimana fasilitas untuk besok, bagaimana peralatannya, ada masalah kah? Bagaimana SDM-nya, berapa yang cuti, berapa yang sakit, apa yang ini, kalau yang sakit pindahkan di mana, itu harusnya selesai H-1 di sore hari untuk pelayanan yang besok. Jadi nggak ada alasan lagi lambat karena ada yang sakit, ada alasan lagi karena alat yang rusak. Nah, yang berikutnya kesiapan sistem informasi, apakah kemarin loading, hari ini loadingnya kok lambat sekali, gimana besok supaya nggak lambat, kan begitu. Lalu dari security-nya, Bapak Ibu sekalian, di beberapa rumah sakit, seringkali saya melihat security itu banyak duduknya, padahal security itu tugasnya cuma 2, berdiri dan mengamati keamanan di sekitar rumah sakit. Lalu teman PSRS harusnya memberi informasi bahwa listrik aman, dan itu di-share di grup harusnya. Listrik aman, PLN aman, genset aman, gitu kan. Pun termasuk kondisi lift. Ini pernah kejadian Bapak Ibu sekalian. Liftnya rusak pada saat bannya lagi overload. Apa yang terjadi? Wah, chaos Bapak Ibu sekalian. Nah ini, jadi lift pun harus dipastikan H-1 bisa kalau ada perbaikan bisa dikerjakan malam. Lalu termasuk AC dan lain-lain barangkali ya, termasuk stok obat, cairan dan lain-lain. Untuk layanan besok pagi harusnya H-1 sudah selesai informasinya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar dari yang bisa saya sampaikan menyangkut survey leadership, pemahaman bagaimana di rumah. Untuk itu saya ucapkan kasih pengantarnya sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab Bapak Ibu sekalian. Saya tutup dulu ininya, saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk langsung bertanya. Saya Panau. Siap, Dok. Silakan Dokter Yamin ya. Bukan Dok, saya Heri Dok. Pak. Oh, ini yang punya Taman Safari. Silakan Dokter. Silakan. Pak, tolong ke slide-nya ke apa itu? Customer journey, Pak. Customer journey ya. Siap. Nah. Ya Pak, silakan. Ya, ini Pak. Ya Pak, tadi kan dijelaskan bagaimana proses dari mulai rawat jalan atau poliklinik atau IGD, terus kemudian dirawat inap, dan mana sakit dari rawat inap. Jadi dijelaskan inap tinggi gitu kan, kemudian di penunjang juga tinggi. Saya hanya ingin bukan mengingatkan ya Pak, sharing lah sedikit bahwa di zaman BPJS seperti ini tidak serta-merta
rata dengan penunjang yang tinggi itu akan menyebabkan pendapatan rumah sakit juga tinggi, karena itu akan menjadi beban di cost klaim itu, karena klaim BPJS itu kan tidak berhitung di pemeriksaan penunjang tapi dihitung di diagnosa. Itu satu panel. Lebih setuju dengan yang orange itu, Pak. Ya. Kalau yang orange itu kan pasti itu beberapa dia masuk di rumah sakit itu pasti jadi uang. Ya. Nah, permasalahannya jangankan hanya untuk pemeriksa, sekedar masuk saja untuk yang orange itu jadi uang. Gimana Pak tentang yang ini, Pak? Terima kasih. Jadi betul Pak. Yang saya maksud itu kan bicara tentang kalau rawat inap tinggi, penunjang tinggi itu dari traffic Pak. Jadi traffic pemeriksaan untuk penunjang itu tinggi, bahwa dikaitkan dengan tentunya kan kalau udah dikaitkan dengan uang ya Pak. Tadi konteksnya saya lebih ke volume sebenarnya. Kalau bicara efektivitasnya, tapi bicara kerja bahwa di banyak room itu tinggi. Itu ya Pak ya. Nah, yang berikutnya yang orange nih Pak, tentang hospital tour dan FC. Nah, kenapa ini tadi saya tidak ceritakan dan kenapa Heri cerita? Saya perlu sampaikan tentang ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, hospital ini ada studinya Bapak Ibu sekalian di beberapa teman di rumah sakit. Jadi ternyata hospital tour itu kalau di Bapak Ibu kalau beli mobil ya, itu anggaplah sebagai test drive. Jadi orang yang mau coba tapi belum tentu beli. Tapi kalau dilihat sih orang yang test drive itu 10-20% beli mobilnya. Nah, saya bayangkan rumah sakit itu sebenarnya membuka hospital tour ini jadi siapakah sasarannya? Ini perusahaan atau hospital. Nah, dan saran saya ini dilakukan rutin setiap minggu. Jadi Bapak Ibu di rumah sakitnya tuh punya jadwal kayak jadwal bioskop 21 lah. Jadi misalnya setiap Jumat atau Sabtu pihak luar yang tidak boleh beli di rumah sakit, mulai dari poli, farmasi, rawat inap, supaya jadi referensi jika di kemudian hari ada karyawannya atau membernya yang sakit itu bisa ke situ. Ini lebih ke sana Mas. Prakteknya beberapa rumah sakit, katakan dari 10 perusahaan yang ikut hospital itu 10% sampai 20%-nya itu dia ingin layar dicocek. Yang menariknya lagi Bapak Ibu sekalian, 10-20% orang yang MCU ke kita itu biasanya lanjut dengan layanan medis kita tawarkan, baik itu rawat jalan maupun rawat inap. Jadi saya ini adalah bagaimana upaya kita rumah sakit yang orange ini, hospital tour dan MC ini untuk mendayagunakan SDM dan fasilitas yang ada, dan juga untuk mengurangi ketergantungan kita dengan single BPJS. Karena begini Bapak Ibu sekalian, kalau pada 90% BPJS, apa yang cash flow kita sangat tergantung dengan BPJS. Dan di dalam strategic management dikatakan bahwa idealnya memang kita itu punya minimal 10 payer. Jadi tidak satu payer dominan. Karena apa?
Kalau 10, kalau 9 ada masalah, kita masih punya 9 yang lain. Ini upaya salah satu yang dilakukan adalah kultur dan kita bikin klinik MCU. Nah, kalau kayak teman-teman di PMC Subang itu bikin namanya klinik sehat. Nah, di dalamnya ada MCU. Nah, itu fokusnya ke corporate market, ke komunitas, dan lain-lain. Nah, sekali lagi, kadang Bapak Ibu sekalian, teman-teman di rumah sakit itu, banyaknya itu mengaktifasi sudah, tapi memobilisasi kadang yang agak kendor. Karena seolah-olah ini jadi kayak kerjaan tambahan. Satu lagi, teman-teman di rumah sakit itu kebanyakan tidak terpapar kerja itu cost effect relationship, bukan hanya rawat inap, mikirin rawat inap saja, farmasi saja. Mereka harus terpapar gambar ini supaya tahu bahwa kalau saya lambat di sini efeknya bor rendah. Kalau bor saya rendah di sini efeknya OKA rendah. Kalau saya bornya rendah di sini ininya jadi rendah loh. Nah, ini banyak yang belum terpapar sehingga gambar customer journey ini sebenarnya menggiring teman-teman untuk punya empati satu sama lain supaya membesarkan rumah sakit ini secara bersama-sama, tidak sektoral begitu berpikir. Itu Pak Heri yang bisa saya sampaikan. Siap, Pak Anau, saya setuju. Dari sekian banyak penjelasan itu, mungkin kalau biasanya Pak Anau menciptakan istilah, ya saya ciptakan istilah sekarang Pak di hospital tour itu, jadi hospital tour effect itu keren banget Pak. Itu keren banget. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Nah, ini saya baru izin Pak Anu. Siap, dan silakan. Boleh ya Pak. Ya. Siap Dok. Baik, yang pertama saya sharing dari pertanyaan yang sebelumnya tadi, kemudian 2 dan 3 ada pertanyaan. Saya share pengalaman dulu bahwa yang pertama tadi memang penunjang radiologi laboratoriumnya itu dengan load tinggi pasti tinggi. Load tinggi, tapi apakah uang yang tinggi itu bisa konflik yang tinggi? Itu sebenarnya adalah tantangan kita. Kita di situ. Jadi tidak usah takut dengan pengeluaran yang tinggi, tidak usah takut. Justru itu adalah kita. Apakah ini bisa? Memang betul. Jadi bedah itu menghabiskan di dalam misalnya. Tapi bagaimana pola daya taruhan tinggi itu menjadi tinggi, itu tinggi. Anlin buat tim yang bagus melalui yang mengurangi menambah income, itu yang pertama. Saya tertarik kali, bagus nih, bagus ini penjelasan. Dulu yang lebih apa ya, lebih mendalam, mendasar. 3 ini kalau istilah nah, kadang di eselon 3 ya, di menengah ya, 2 itu di direksi, 3 itu menengah itu. Ketika keliling ke lapangan itu, user-user itu kan meminta kita untuk menyelesaikan atau memberi solusi. Nah, kadang kalau saya ke lapangan dan tidak memberi solusi, itu suatu waktu kita tidak percaya. Padahal yang diselesaikan ini adalah suatu hal yang di luar kewenangan kami. Dan bahkan kami sudah ngomong ke eselon 2 atau atasan ini, duduk misalnya ini ada kerusakan ventilator nih yang sering, ventilatornya ada, perbaiki macam-macam. Kita kelilinglah ke ICU. ICU itu stagnan luar, tadi belum ICU begitu stagnannya tinggi, maka operasi tidak jalan, rujukan tidak jalan, dan lain sebagainya. Ya. Ketika kita keliling ke situ dan bisa memberi solusi, saya lagi. Nah, kadang keenggahan kami itu seperti itu, Pak. Bukan kami tidak mau berkeliling, bukan. Kita mau. Tapi ketika kita tidak bisa memberi solusi yang baik,
mereka tidak percaya, dan kalau begitu kita akhirnya menyelesaikan hal yang dalam tanda kutip kecil. Mohon pencerahan Pak Ano. Kira-kira dua hal tadi gimana? Terima kasih Mas Pak Ano, kurang berkenan. Siap. Oke. Dari Sari Asih Ciledug, silakan Dok. Terima kasih Pak Nau. Saya Dr. Nimatullah dari Sari Asih Ciledug. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang mungkin mohon pencerahannya begitu diskusi ya Pak Nau. Yang pertama tadi disebutkan di bagan ini bahwa pasien masuk dari rawat jalan ke rawat inap itu 10-20%. Itu disebutkan, tetapi pasien yang masuk dari IGD justru lebih banyak, itu tidak disebutkan. Penting sekali ya, hampir bahkan rawat inap kita masuk di IGD. Dan pagi-pagi itu kan pasien D datang pagi siang karena ada poli, ada dokter spesialisnya, mungkin datang ke poli, tetapi kalau sore malam, tengah malam itu karena nggak ada poliklinik ya semuanya ke IGD sehingga pagi menumpuk. Nah, jadi ini justru faktor penting, tapi berapa persen pasien IGD yang ke rawat inap? Nah, ini penting karena pagi hari itu kalau kemudian malu rawat inapnya tadi jam berapa tadi, jam 1 ya. Nah itu pasti juga nggak bisa masuk. Jadi macet di IGD karena pasien IGD nggak bisa masuk ke rawat inapnya belum dipulangkan. Ya. Makanya bagi kami misalnya pagi-pagi itu jam 8 justru semuanya dipulangkan. Makanya kita ada istilah H-1, pasien H-1 sore. Jadi sehingga Iran lagi karena sudah penuh IGD-nya itu segera masuk ke rawat inap. Jadi bisa ditunda sampai jam 10 apalagi jam 1 begitu Pak Nau. Nah, ini adalah operasi karena banyak yang mau operasi ya kita bagi, ada yang pagi jam 8 sampai jam 10 operasi, jam 10 baru ngisi poliklinik, dokternya seperti itu. Ada juga yang jam 1 operasi setelah selesai poliklinik. Nah yang seperti itu, jadi memang poliklinik kita terutama yang penuh itu jam 10 sampai jam 10 ada visit dulu jam 8 membahas itu di penunjang Pak Nau. Ini juga tadi belum disebutkan, itu banyak kan penyakit kronis, terutama pasien DS itu hampir lebih dari 60 pasien kronis. Kalau penyakit kronis itu pagi-pagi datang, biasanya malamnya puasa, periksa dulu laboratorium. Jadi harus puasa dulu, periksa, kemudian setelah itu dia sarapan, periksa lagi 2 jam posprandia. Nah itu baru kemudian usilnya baru masuk poliklinik. Nah itu juga yang di masalah kenapa kemudian pasien kita numpuk misalnya di poliklinik, karena ada pasien yang tidak perlu yang banyaknya adalah yang mesti ke laboratorium dulu. Nah ini bagaimana pengaturannya sehingga dan pasiennya di farmasi juga menumpuk dan akhirnya juga tadi parkir jadi penuh begitu Pak Nau. Mungkin itu 2 hal itu barangkali, dan kalau di rumah sakit swasta itu kan, kalau rumah sakit pemerintah yang paling banyak adalah dokter full timer ya. Kalau di rumah sakit swasta kan kebanyakan dokter part timer. Kalau pagi-pagi itu nggak banyak yang praktek hanya dokter full timer. Nah, justru siang-siang sore itu banyak dokter part timer yang praktek. Nah ini juga
rumah swasta yang banyak dokter part-timer daripada full time. Lagi kebanyakan sih di rumah sakit pemerintah ya spesialisnya Pak di RM Fatmawati begitu ya, di rumah sakit pemerintah yang tidak keluar kalau pada jam Ya. kerjanya seperti itu. Jadi menumpuk di pagi-pagi seperti ini. Terima kasih Pak No, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kan memang saya dari Pak Widodo ya, dari Malang. Tadi penunjang tinggi itu kalau di rawat inap, apalagi dengan tindakan kan bisa jadi memang akan tinggi, akan rendah gitu ya apa yang kita dapatkan. Nah, ini kan tergantung dari kualitas klaim yang diberikan. Saya bilang beberapa termasuk Pak Heri tadi bahwa di era ternyata yang mendatangkan pendapatan kalau kita fokusnya ke pasien BPJS itu ternyata bukan hanya volume pasien saja, tapi kualitas klaim juga harus diperhatikan. Jangan sampai kok pasien banyak tapi undercodingnya lumayan juga, itu juga masalah. Sehingga claim pathway dan lain itu juga perlu dijalankan dan disepakati begitu. Nah, yang berikutnya adalah antara yang operasional problem, non problem. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, kalau pengalaman saya di beberapa rumah sakit, non operasional problem itu satu yang memang dia penyelesaiannya itu butuh investasi. Investasi di sini menambah orang atau misalnya menambah atau menambah plan. Itu yang saya sebut non operasional. Menarik misalnya di teman-teman di kamar Oka di Cisarua, di Rumah Sakit Paru Cisarua. Di banyak tempat di kamar Oka itu tim yang menerit dan menyiapkan pasien sebelum tindakan. Beda timnya dengan yang proses recovery, gitu kan ya. Nah, saya melihat di kamar Okanya Rumah Sakit Paru Cisarua, saya di rumah sakit juga, saya belum melihat ada di rumah sakit lain. Tim yang terlibat di dalam penyiapan tindakan operasi dengan recovery setelah pasca operasi, itu dilakukan oleh tim yang sama. Nah, artinya memang kalau saya lihat waktu itu ada temboknya yang dijebol begitu, sehingga Sinner Station itu posisinya ada di antara ruangan persiapan tindakan dan ruangan recovery, sehingga dia bisa bolak-balik. Nah, itu kan akhirnya saya bilang itu kategori operasional problem dengan satu tim mengerjakan dua hal. Lihat misalnya contoh operasional problem itu pada saat saya bilang ini nggak perlu orang baru. Kenapa? Karena ini kasirnya bisa dibikin dua muka. Jadi kalau yang sebelah kanan melayani pasien reguler, yang sebelah kiri melayani pasien PIV. Saya contohkan kayak misalnya kayak layanan takeaway sama onsite kalau di channel gitu kan ya. Kayak drive thru sama onsite kan orangnya itu aja. Cuman loketnya dipisahin gitu. Jadi ada yang tampak ke ruangan, ada yang tampak keluar. Nah, kemarin juga saya melihat di kedai es krim begitu. Untuk mengurai tumpukan di dalam ruangan, ternyata dia memisahkan antara yang order online dengan yang onsite. Jadi yang order online itu dia nggak boleh masuk ruangan.
dia ada di teras tapi kacanya dibikin bisa terima order dari luar. Nah, ini yang saya katakan pendekatannya dengan metodologi, bukan dengan investasi. Nah, seringkali teman-teman dengan cara pandangnya, dengan nggak mau ribetnya, itu ketika ada masalah selalu bilang fasilitasnya tidak mungkin. Yang kedua, selalu bilang orangnya kurang. Nah, saya pernah ada kasus di farmasi RSPAD. Jadi waktu saya ke RSPAD diundang, waktu itu mereka berkeluh kesah. Berkeluh kesahnya apa? Bahwa kami kurang orang, Pak. Nah, jadi nggak ada masalah lain. Kalau ini ditambahin, pasti masalahnya terselesaikan. Nah, saya bilang sebentar dulu, saya mau lihat layout kalian gimana. Saya mau lihat beban kerja kalian gimana dari Pak Kore. Ternyata setelah observasi satu hari, saya melihat bahwa mereka itu datangnya dan upacara kan kalau di tentara itu kan. Udah upacara, yang saya kaget ternyata mereka baru bekerja itu jam 11 siang, si petugas farmasinya. Saya kaget pertama saya di situ. Yang kedua, mereka bekerja tergesa-gesa karena jam mereka harus pulang bus gitu. Nah, sehingga bekerja tinggi jam 11 sampai jam 3 ini itu yang mereka merepresentasikan bahwa saya kurang orang. Padahal ketika saya keliling meja-meja itu banyak cemilan gitu, banyak makanan, minuman. Artinya pada saat mereka beban kerja rendah, itu mereka tidak ada aktivitas lain yang dilakukan selain makan. Nah, saya pada akhirnya saya lihat kenapa mereka jam 11 baru bekerja. Nah, ini ada kaitannya dengan jadwal rapat dengan komandan. Jadi ternyata dokter-dokter di RSPAD itu kalau pagi itu setelah dia rapat dirut, dia rapat dengan komite medik. Setelah medik dia rapat dengan ada kasus sulit begitu dengan SMF-nya. Akhirnya betul masuk ke polinya jam 10 mereka. Saya sampaikan ke Pak Lut di RSPAD, Pak Dirut bisa nggak sih kalau itu jangan diajak rapat kalau Pak, karena efeknya ini panjang. Salah satunya adalah unit-unit lain selalu kurang. Mereka bekerja over di jam tertentu, tapi under di jam tertentu. Menurut saya contohnya apa sih contoh yang operasional itu yang sebenarnya diselesaikan dengan merubah kerja. Operasional itu yang membutuhkan investasi. Tapi itu kita harus terlebih dahulu sama teman-teman. Jangan contoh kayak saya waktu di Kanker Darmais. Selalu di Kanker Darmais itu teman-teman instalasi selalu kalau nggak cocok sama orang pengen mindahin orang dan nambah orang baru. Nah, itu lalu saya pelajari teman-teman ruangan rawat inap. Kenapa ya itu kayak itu? Ternyata memang yang pertama lead mereka sangat rendah. Jadi ada masalah dikit lempar ke SDM. Nah, lalu saya bikin rotasi SDM. Jadi akhirnya saya kumpul semua kepala ruangan rawat dan di sana teman dekat setiap kepala ruangan siapa perawat di ruangannya yang nggak bisa diatur, tulis saya. Nah, akhirnya setiap kepala ruangan menuliskan ini Panau, ini oke. Yang sesi kedua, siapa kepala ruangan yang bisa di depan. Ternyata apa yang terjadi? Saya pilih yang nomor 3 Panau, itu bisa nurut sama saya. Ini dan itu yang saya sebut solusi dengan metodologi.
Kalau kita ngiman tadi, tambah orang, yang ini saya nggak setuju, kita habis juga begitu. Nah, memang di sini butuh kemampuan diplomasi. Jujur, dokter, keliling lapangan itu kita kayak berjalan di antara ranjau perang Vietnam gitu kan. Kita juga harus jangan kupingnya tipis lah. Pokoknya kita juga harus bangun empati ke mereka. Kayak misalnya yang kaitan nomor 3. Jadi kita tuh seperti karena pada saat datang mereka berusi, kita nggak bisa memberi dan kita lebih baik dari gitu karena apa? Nah ini sebenarnya kejadian. Jadi menurut saya harusnya mungkin sebenarnya begini. Ini saya ingat jadi kasusnya Bank BCA. Kenapa sih Bank BCA itu disenangi oleh para nasabah yang mengajukan kredit? Karena dia itu saklek 3 hari di ACC atau enggak, dia akan putuskan dengan cepat. Nah, sebenarnya begini, buat teman-teman yang di lapangan, nggak kayak minta tahu bulat kok, gitu. Langsung digoreng dadakan selesai gitu ya. Solusinya nggak gitu juga sebenarnya. Jadi mereka tahu bahwa kalau yang menyangkut pengadaan gini-gini itu prosesnya ada. Nah, yang jadi masalah kan progresnya, yang teman-teman itu kadang susah mendengar. Kalau kita andai saja misalnya rumah sakit itu punya call center kayak Bank Mandiri lah. Ada satu orang yang bisa menjelaskan, oh, ini permintaan saya sudah sampai mana, rencananya kapan dan lain-lain. Itu masalah yang Bapak hadapi tadi. Pada saat telusur lapangan itu nggak ada. Masalahnya sekarang di rumah sakit itu banyak rambut mata rantai yang cukup. Saran saya dok, sebenarnya kalau kondisinya begini, itu memang ketika ada masalah nih kan pilihan kita hadapi kalau memang masalah itu bisa kita selesaikan. Yang kedua kita alihkan, gitu kan? Kalau memang masalah itu harus dialihkan tuh pengertiannya coba aku cek dulu lain, mudah-mudahan bisa kasih solusi. Itu dialihkan maksudnya. Ya atau memang diabaikan kalau itu urusannya sama kita. Artinya, oh itu masalah saya tuh, itu harusnya diselesaikan dengan itu. Nah tapi sampai dong, menurut aku kita dengan teman-teman itu bikin dengan caranya sendiri. Ini ada kejadian dong di salah satu rumah sakit. Jadi ngadain sesuatu itu prosesnya panjang. Karena panjang, lalu tidak ada kepastian, akhirnya berinisiatif itu meminjam barang ke vendor misalnya. Dan akhirnya dalam jangka panjang itu kan ada masalah. Jadi kayak keberpihakan kepada vendor tertentu karena vendor ini udah baik pada saat birokrasi di rumah sakit itu tidak bisa diinginkan. Nah, ini khawatirnya saya gitu. Jadi unit-unit berkreativitas karena manajemen tidak punya timeline terkait dengan permintaan yang diajukan. Jadi jujur teman-teman frontline itu kan inginnya melihat manajemen tuh wajahnya wajah solusi ya, bukan polusi ya. Jadi wajah solusi itu artinya kalau ngomong sama lu ya harus dicarilah solusinya. Jangan tambah rumit. Nah, tapi ini jujur menurut saya komunikasi sama orang bawah itu tetap harus dijaga bahwa solusi itu ada karena ini hanya merubah metodologi atau ada yang perlu investasi itu tetap harus
komunikasikan. Kalau bisa menurut saya dok, mulai di ruang, saya kemarin tuh ngusulin ya di beberapa rumah sakit itu bikin namanya dashboard list eksekusi gitu. Jadi kalau yang udah selesai dikasih warna hijau, yang kuning sedang on proses, yang merah belum dilakukan. Nah ini orang kalau digituin juga kan lama-lama juga tahu bahwa oh iya ini lagi on progress nih karena warnanya lagi kuning. Nah ini yang menurut saya yang dibutuhkan teman-teman di bawah itu informasi. Ketika ini kan kapan harus ada, kapan kenapa 3 bulan. Nah ini kan reasoningnya itu harus ada. Jadi menurut saya ini harus kita selesaikan dengan dialog, bukan dengan kita jadi capek ke lapangan kan nggak selesai-selesai begitu ya. Itu dari saya terkait dengan pertanyaan Dr. Widodo. Lalu dari Sari Asih, betul dok. Tadi saya karena poli itu populasinya paling banyak, 80% dok dari rawat jalan itu ada di poliklinik. Kenapa saya jadi perhatian klinik ini? IGD kalau salah satu rumah sakit salah dok, mau jadi keputusan 100 rawat inap karena pasiennya pasien asuransi. Nah, ini 100% masuk ke rawat karena kondisi emergency. Nah, tapi kalau ini kan ada masalah. Kalau misalnya dia pasien yang tidak harus dirawat, itu kan jadinya masalah, nggak bisa diklaim kan begitu. Nah, memang rata-rata dok itu 70% pasien IGD itu masuk ke rawat inap. Tapi kita harus perhatikan bahwa jangan sampai loss-nya di bawah yang diatur di aturannya BPJS begitu. Nah, memang IGD ini jadi tempat bersiasat pasien daripada saya harus ke puskesmas dulu minta rujukan lalu ke poli. Nah, dia coba-cobalah masuk langsung ke IGD karena IGD kan tanpa rujukan. Nah, ini banyaknya faktor eksternal nih yang membuat orang itu pada akhirnya bersiasat juga masuk IGD-nya itu di saat jam polinya nggak ada kan gitu. Jadi tadi makanya dokter bilang malam tuh IGD naik ya, karena kalau dia pagi pasti diarahkan sama poliklinik begitu. Nah, tapi terkait target tadi dok, memang ada salah satu rumah sakit yang sampai di rencana strateginya itu ditetapkan bahwa 70% pasien IGD masuk rawat inap. Nah, ada yang seperti itu. Nah, tapi kan kalau kita lihat jumlah pasien IGD itu rata-rata 15-10% dari total pasien rawat inap. Jadi makanya saya fokus yang gedenya nih. Karena poli itu kan pasiennya elektif terencana. Dan begini juga, kalau pasien poli itu profilnya itu bisa kelihatan langsung berapa pasien barunya, berapa pasien lama yang berasal dari rujukannya. Kalau IGD itu kan 15% total pasien ranap. Kalau poli itu kan 80-85%. Nah ini saya ngelihat volume besarnya, dok. Makanya saya lihatnya di polinya. Nah kadang begini, ada korelasinya. Bor rendah itu dengan profil kunjungan di poli. Jadi kalau pasien barunya tinggi di poli, itu bornya tinggi. Tapi kalau di poli bornya kunjungan pasien barunya kecil, itu bornya kecil. Kecuali kasusnya di rumah sakit tipe A. Tipe A kayak kanker darmais, jantung, ya, terus rumah sakit paru. Itu pasiennya itu kan memang pasien ulang tahun loh, pasti bolak-balik. Jadi karena dia udah severity level 2, 3, kalau di darmais itu 4 gitu. Itu pasiennya itu pasien yang pasti kalau di darmais nih, kalau nggak 2-10 tahun dia pasti bolak-balik. Makanya ya ada yang unik kalau di rumah sakit tipe A itu
kok pertumbuhan pasien barunya sedikit, tapi bornya tinggi terus. Itu ternyata karena kasus yang sakitnya itu memang dia akan bolak-balik di situ bertahun-tahun, nggak bisa kemana lagi gitu. Nah, tapi kalau yang saya temukan di tipe B, tipe C datanya itu ada korelasinya pasien baru di poliklinik dengan kenaikan angka bor. Nah, karena satu itu. Yang kedua, kalau untuk yang pasien IGD itu sering tidak bisa diklaim. Gara-gara ternyata misalnya setelah dirawat cuma sehari gitu ya. Artinya kan itu nggak bisa diklaim sama pihak rumah sakit. Nah ini. Jadi ada nih antara A, B, C, D itu beda. Nah jadi balik lagi, saya fokus ke poli karena volumenya yang paling banyak. Dan ini juga gini dok, saya pernah bilang ke beberapa teman di rumah sakit, kalau pasien baru kita di bawah 20%, akibatnya apa di poli? Akibatnya OK kita tindakannya nggak banyak. Gitu. Karena tindakan di OK korelasinya dengan pertumbuhan pasien baru. Gitu. Kalau pasien barunya tinggi, maka ini akan mendorong tindakan. Karena seperti saya bilang, kalau data di rumah sakit tipe B, itu saya ngelihat tindakan OK itu 20-40% pasien rawat inap. Tapi itu bisa dicapai kalau dipnya pasien barunya tuh di 20-40. Nah, untuk yang sampai ke 40% pasien OK-nya itu ternyata memang kamar OK-nya bukanya 24 jam. Nah, ini juga menarik. Kalau yang buka OK-nya cuma waktu itu Darmais cuma satu shift kan. Itu hanya 20%. Itu tindakan OK-nya. Nah, itu kaitan soal poli sama OK. Nah, tadi saya setuju misalnya soal H-1 resum harus lengkap supaya bisa dipulangkan. Ini bersyukur banget dok bisa berjalan di sana. Di banyak rumah sakit ini belum berjalan. Nih, kadang dokter nih harus berbagi tipsnya nih. Gimana DPJP mau dibikin kayak gitu kan gitu. Karena di beberapa tempat tuh masih bad communication lah. Manajemen dengan DPJP. Nah, memang dok kalau lihat rumah yang apa tuh relasinya antara dokter organik dengan jadi kayak di Pelni itu tapi persen. Jadi dokter tetap 3%-nya. Makanya dia nggak pernah berdebar karena dokter tetapnya itu banyak gitu ya. Nah, tapi kalau di banyak swasta memang kebalik, malah kadang dokter organiknya 10%. Nah, ini yang terjadi biasanya ada turbulensi di layanan poliklinik dan kepulangan pasien rumah sakit. Ramainya itu kalau saya petakan di polinya itu Senin, Rabu, Jumat. Kamis, Selasa itu kosong polinya. Yang kedua paginya kosong, siangnya rame. Nah ini akhirnya apa? Memang di pelayanan rumah sakit ini PR kita sih. Ketika di bawah 70% tidak bisa kendalikan resources ini, maka kita akan punya banyak keadaan yang overload dan underload mengalami itu. Nah, sehingga menurut saya idealnya kalau mau rekrut itu ditawari bukan lagi dokter maunya di apa gitu lagi. Dok, ini yang slotnya kosong tuh Selasa Kamis. Kalau bisa dokter masuk jadwal ini aja. Yang itu udah pada. Yang keduanya memang kalau bisa mulai dimungkinkan itu yang permanen. Ini yang dilakukan sama teman saya di rumah sakit Bunda Tengah. Di Lampung Tengah itu
dokternya full time semuanya. Kenapa juga full time? Ya kita tahu lampu kalau atas jam itu orang udah pada nggak berani keluar ini kan, keluar rumah, keluar mana-mana masih agak rawan. Dan lebih gilanya lagi, poli mereka 24 karena dokternya ngapain 20 jam terus-terusan di sini. Jadi bisa bayangkan utilisasi nomor 2 besar di Provinsi Lampung. Dan itu adanya di Lampung Tengah, Harapan Bunda. Nah ini karena apa? Dokternya rata-rata di polinya 8 jam. Persis kayak Pelni dong. Pelni itu rata-rata dokter tuh 6 jam. Saya pernah bedah data. Siapa sih dokter yang paling banyak berkontribusi memasukkan pasien ke rawat? Dokter pasti bikin dapur pilihan, bikin ada midi fresh, ada Lawson. Ternyata setelah saya siapkan bisnis centernya, yang 6 itu yang loyal sama pengantaran pasien itu cuma 1 ya. Ini sebenarnya dalam rangka mengurai biaya. Jadi memang saran saya kalau memang masih ada space di depan yang memungkinkan, ya tentu dok untuk orang supaya nggak masuk ke. Nah yang berikutnya lagi dok, karena misalnya dia pagi poli baru jam 10, ya mulai ada ya pakai yang orang tuh nunggu nggak bete. Intinya kan itu dok. Lalu ada taman bermain supaya memang saya kadang begini, saya dari Bandung, minggu besok saya mau ke Surabaya. Penerbangannya jam 12. Saya nggak mungkin dong datang mepet waktu. Saya pasti datang katakanlah 3 jam sebelum. Nah kelebihan bandara ketika menunggu itu kan pilihannya 2 dong. Bikin cepat. Nah, kalau dibikin nyaman ya siapkan fasilitas-fasilitas kenyamanan itu. Kalau dibikin cepat ya internal kita yang harus diberesin. Nah ini kan choice. Makanya itu kan ditiru juga sama KAI kan. Stasiun keretanya sekarang udah banyak kedai-kedai dan lain-lain. Itu sebenarnya menghadirkan kenyamanan pada saat orang menunggu. Nah, syukur-syukur dok di Sari Asih Ciledug masih ada space. Kalau misalnya di bawah nggak ada, yang di atas dong, di paling atap di atas. Itu dilakukan sama RSUD Sampang dong. RSUD Sampang tuh space-nya udah sangat minimalis, tapi karena atapnya datar, dia sekarang bikin kedai kafenya di paling atas. Jadi pasien-pasien yang diantar keluarganya itu sekarang lebih senang nunggu di rumah sakit, karena di sana kopi, ada so, ada lain. Saya yang nunggu pasien di bawah tetap aja sendiri. Gitu dok. Masuk satu lagi periksa lab dulu, makanya kadang-kadang penyakit saya datang pasiennya masih belum ada, masih pada berkumpul di laboratorium. Di pagi itu justru kumpulnya ramenya laboratorium karena banyak pasien kronis. Ya. Akhirnya ya udah saya visit dulu, nanti jam 10 baru selesai itu pemeriksaan gitu. Memang ini. Jam itu memang sangat fleksibel ya Pak Nawe ya. Artinya kan tergantung dari situasi di rumah sakitnya masing-masing kan. Enggak ada tadi jam 7.30 begini ya. Ya. Ya dok. Untuk yang paling kronis itu betul, itu udah betul sekali. Jadi ke dokter tuh hasil labnya kan sudah ada. Nah, tinggal memang kita mengatur laboratoriumnya. Jadi ada beberapa yang misalnya bisa disiapkan dari misalnya urin begitu ya. Jadi ini yang namanya mengatur load, mengatur beban. Nah, ini saya pernah punya kasus, tapi kasusnya lain tapi mirip-mirip di PEL itu.
Jadi pada pagi hari itu loadnya itu lama. Terus kita perhatikan, ini kenapa loadingnya lama kalau pagi, kalau siang loss gitu. Ternyata waktu yang sama semuanya order. Dari ruang order, dari order gitu ya, ke lab waktu itu, ke radiologi. Nah, akhirnya kata meneliti, oh bisa nggak diatur nih, rawat inap itu aja ordernya, supaya yang poli cepat masuknya gitu kan, supaya nggak loading gitu. Nah, akhirnya sosialisasikan ke teman-teman anak, karena ini memang dokternya juga visitnya, udah lu mulai jam 1 aja or labnya, ya akhirnya si IT-nya itu lebih cepat gitu kan. Nah, ini pengaturan beban namanya. Nah, kalau konteks tadi misalnya pasien datang lalu periksa lab dulu baru ke dokter. Nah, ini yang harus kita urai adalah dok, karena yang itu harus bisa disiapkan di rumah sehingga ketika datang itu tinggal diberikan. Satu itu dok. Lalu yang kedua, ini yang harus dicoba dok. Mungkin dokter pernah ke Bami GM ya. Kalau kita order ke sana itu kan suka dikasih pager gitu ya. Kalau misalnya jadi geter baru kita ngambil. Nah, maksud saya memang harus ada dia bisa nunggu di manapun, tapi pada saat udah jadi si alat itu bunyi dan dia ngambil ke situ. Gitu. Nah, yang jadi masalah kan ketika ada tumpukan dan tidak ada pilihan, maka dia akan numpuk di ruangan itu. Tapi ketika misalnya ibu bawa ini ya, ibu udah ngopi dulu kemana, nanti kalau udah selesai alatnya akan nyala, nanti ibu baru ke sini. Karena memang begini naturnya di dalam aliran layanan itu selalu ada antrian. Penyebabnya antrian itu pertama adalah lonjakan kunjungan, yang kedua konsentrasi kedatangan di waktu yang sama, yang ketiga lambannya pelayanan, yang keempat disiplin antrian. Nah, yang maksud dipakai pager dia bisa di manapun, itu sebenarnya untuk mengurai antrian supaya orang tidak terkonsentrasi di titik yang sama. Itu saya ngelihat di Bami GM tuh. Syukur-syukur misalnya kalau kayak di Rumah Sakit Roti Sulu di Bandung, farmasinya itu sudah kepastian. Misalnya nomor ini sedang disiapkan, nomor ini tinggal diambil. Dia udah punya 30 menit lagi harus balik. Nah, karena memang rumah sakitnya gardennya banyak, akhirnya orang itu, oh ya udah aku 30 menit lagi. Nah, itu juga memberi kepastian. Jadi jangan sampai orang numpuk di depan gitu. Karena itu akan muncul yang tadi yang keempat masalahnya, disiplin antrian tadi. Nah, sehingga yang harus kita atur adalah lonjakan malam itu mah berkah ya. Jangan diiniin. Tapi yang kita adalah konsentrasinya, pecah konsentrasinya. Yang saya lihat tuh waktu itu di Rumah Sakit Pelni, kayak misalnya farmasinya, ibu mau ditunggu, mau nanti siang, atau mau besok pagi diambil. Itu ada opsi begitu. Kita sebenarnya terinspirasi dari cuci cetak foto zaman dulu sih dok sebenarnya. Jadi kalau kita yang pakai petermak itu ya dulu, mau ditunggu mau 3 hari ntar sore 3 hari ya udah. Jadi mengatur beban di dalam juga. Konteks lab tadi sih saya solusinya di memecah antrian di area tunggunya dong, supaya orang nggak terkonsentrasi di situ semua. Bisa dengan membatasi hanya satu pasien, satu pengantar atau satu pasien saja, yang lainnya keluar, atau tadi ada alat yang membuat orang nggak numpuk di situ sehingga dia punya kepastian 1/2 jam lagi saya akan ke sini. Gitu dok, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Nawe. Mantap. Baik teman-teman, ada yang lain yang